Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 30. Kota Amsterdam, Belanda. Beberapa jam sebelum kejadian, pria itu baru saja menyelesaikan urusan kerjanya setelah meeting dengan beberapa petinggi perusahaan di sana. Dengan presentasinya, Leon benar-benar mendapatkan pujian dari beberapa kolega dan rekannya, sehingga senyum cerah tersungging di bibirnya. Di luar dugaan, proyek besar itu rampung dengan cepat. Ia pun bisa tenang saat ini. Hingga meeting pun selesai, Leon menghela nafas. Sementara Ivan yang tengah membereskan berkas pun masih menunggu momen yang pas untuk membicarakan kabar dari para ajudannya yang bertugas memantau Kinara. Hingga sebuah getaran notifikasi pesan masuk pun membuatnya segera mengeluarkan ponsel itu, lalu membukanya. Pulanglah dan bawa Tuan Muda kembali ke Indonesia. Tuan Besar sudah mengizinkannya untuk kembali. Dari situ rona bahagia Ivan langsung terpancar. Entah apa yang terjadi, padahal masih ada proyek besar lainnya. Namun ini adalah sebuah kabar paling menggembirakan untuk tuannya, bukan? Ivan segera menoleh ke arah Leonard yang masih duduk di atas kursinya, sembari mengkulirkan layar ponselnya, melihat-lihat foto Kinara di puncak Monas, yang masih ia simpan hingga saat ini. Tuan, ada kabar gembira yang ingin saya katakan. Leon diam saja, sama sekali tak menjawab. Apa? Paling juga masalah pekerjaan bagus lainnya. Ayah saya baru saja mengirim pesan bahwa Tuan Besar sangat mengapresiasi kinerja Tuan Muda saat ini. Benar kan apa kataku? Leon masih belum tertarik dengan ucapan Ivan. Dan ada kabar baik lainnya, Tuan. Saya mendengar laporan dari orang suruhan saya jika Nona Kinara saat ini tengah sering mengunjungi rumah sakit. Leon menoleh cepat. Apa yang terjadi? Apa istriku sakit? Ivan menggeleng. Sepertinya tidak, Tuan. Karena yang Nona Kinar kunjungi adalah seorang dokter kandungan. Leon beranjak cepat. Apa maksudmu jika istriku? Saya rasa Nona Kinar saat ini tengah mengandung, Tuan. Rona baru terpancar di wajah Leonard. Kinaraku. Leon menitikkan air matanya, namun bibirnya tersenyum bahagia. Dan baru saja ayah saya mengabarkan jika Tuan Besar Baskara sudah mengizinkan Anda untuk kembali ke Indonesia. Benarkah? Iya, benar, Tuan. Ya Tuhan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat siapkan jet pribadiku, Ivan. Aku harus kembali ke Indonesia sekarang juga. Leon setengah berlari keluar dari ruangan itu. Ivan pun menghela nafas lega, dan ia pun menyusul tuannya setelah menelepon seseorang di seberang. Di sebuah landasan pribadi, Leonard berjalan mondar-mandir di sana. Lama sekali sih. Tunggu beberapa saat lagi, Tuan. Mesin pesawat tengah dicek oleh mekanik. Aku sudah tidak sabar ingin memeluknya dan pura-pura tidak tahu kalau dia hamil. Lalu mendengarkan kejutan manis dari bibirnya itu. Pasti menggemaskan sekali melihatnya bercerita dengan sangat bersemangat seperti biasa. Leon tersenyum lebar. Ia kembali melirik ke arah jam tangannya. Lama sekali sih. Suruh mereka untuk cepat, Ivan. Titah Leon dengan senyum yang terus-menerus tersungging bahagia. Sementara Ivan hanya geleng-geleng kepala, turut senang melihat tuan mudanya itu kembali ceria. Hingga pesawat mereka pun siap. Tentu saja dengan berjalan cepat, Leon langsung masuk ke dalam pesawatnya. Tunggu aku, sayang. Aku akan datang dan membawa kejutan untukmu. Dan pesawat jet pribadi bertuliskan Dewantara Group pun mulai mengudara di atas ketinggian 35.000 kaki. Hingga sampailah setelah menempuh perjalanan lebih dari 12 jam. Kini pesawat telah mendarat dengan selamat di landasan utama milik keluarga Dewantara. Leonard menghirup udara kota Jakarta. Walaupun jelas jauh berbeda dengan di Amsterdam, namun tetap saja ada cinta yang membuatnya sangat merindukan kota kelahirannya itu. Hingga tiba saat Ivan mengganti kartu perdana untuk area negara ini. Sebuah dering ponsel membuatnya langsung menerima itu. Ini aku, ada apa? Hingga tak lama, wajahnya berubah pias seketika. Apa?
Melihat ekspresi wajah Ivan yang tiba-tiba berubah, Leon pun mengangkat satu alisnya. Hingga perlahan ponsel itu diturunkan dari telinganya dan menyiapkan hati untuk berbicara pada Leonard bahwa ada kerusuhan di warung Kinara. "Tuan," Ivan mendekati Leonard, lalu berbisik di telinganya. Mata pria itu pun membulat sempurna, dan tanpa babi bu, ia langsung berlari cepat. Yang secepat itu pula diikuti Ivan dengan membawa beberapa ajudannya. Mobil yang dibawa Leonard berjalan dengan kecepatan tinggi, meliuk-liuk di antara para mobil di mana pada saat itu suasana lalu lintas sedikit padat. Tak henti-hentinya Leonard menekan klakson guna menghalau para mobil di hadapannya agar mau memberinya jalan. Leon membanting setir ke kanan lalu menyalip mobil di depannya. Sangat tipis, bahkan hampir menabrak mobil dari arah berlawanan, sehingga membuatnya kembali membanting setirnya ke kiri. "Astaga tuan muda!" Ivan semakin khawatir melihat mobil tuan yang sudah seperti kesetanan. Sementara dia berada di mobil yang lain, tak jauh dari mobil yang dikemudi tuannya. Hingga tibalah mereka di sebuah kawasan yang lumayan padat penduduk, dengan beberapa orang yang tengah berkerumun. Bahkan ia melihat satu alat berat di sana. Namun yang membuatnya geram ketika melihat seorang gadis seperti terpelanting di atas aspal. Hingga ia pun menginjak rem dengan cepat, tepat di hadapan wanita itu. "Kinara." Terlihat tubuh itu seperti tak bergerak di depan sorot lampu mobilnya. Dengan cepat Leon melepas seat belt-nya dan membuka pintu mobil itu. "Berdebah, apa yang kau lakukan, ah?" Leonard meraih sebuah balok kayu yang tidak terlalu besar. Ia berlari menghampiri pria yang tengah pucat pasi melihat pria yang terlihat sangat marah. "Toro." Gani hendak melarikan diri, namun kalah cepat dari Leon yang sudah menghajar wajahnya dengan balok kayu itu. "Bangsat!" Leonard sudah menghajarnya habis-habisan. Sementara itu Bisanti berusaha menolong putranya. "Hentikan! Tolong hentikan!" Bisanti berteriak pada Leonard. Leon pun menghentikan kebrutalannya dan menoleh ke arah Kinara. Ia melihat tangan itu sedikit terangkat mengarah padanya. "Kinara." Leon melempar balok kayu itu ke sembarang, lalu berlari kembali menghampiri Kinara dan berjongkok di hadapannya. Sayang, bangunlah sayang." Leon meraih kepala Kinara, sedangkan gadis itu sudah tak bergerak lagi. "Kinara, bangun sayang, Kinara." Leonard memeluk tubuh itu seraya meraung-raung dalam tangisnya. Sementara para ajudan Ivan sudah menghentikan semua pekerja alat berat tersebut dan mengamankan mereka. Leon mengangkat tubuh sang istri. Ia menatap lurus ke depan sembari berjalan dan melewati sekretaris Ivan. Berhenti sejenak. "Kau urus mereka, ibu tua itu dan dua anaknya, terutama pria yang kau hajar tadi. Buat mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada istriku." "Iya tuan, akan saya lakukan." Ivan pun membukakan pintu bagian samping kemudi, sementara Leonard memasuki tubuh Kinara ke dalam mobilnya. Setelah menutup pintu mobil itu, ia pun menoleh ketiga orang itu. Gani yang masih tersungkur di tanah, Bisanti yang terlihat gemetar, dan Monik yang turut menangis karena rasa takut. "Akan kupastikan kalian akan membayar semua ini." Leon melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil, dan mobil pun kembali melaju menuju rumah sakit terdekat. "Ibu, bagaimana ini?" Monik terisak, dan Ivan pun sudah berdiri di hadapan mereka bertiga. Tuan Ivan." Gani terkejut karena melihat seorang sekretaris yang paling ditakuti setelah sekretaris Jovi di bekas kantornya. "Sudah puas kalian kan? Sekarang ikutlah dengan mereka." Menuju ke arah belakang, di mana sebuah suara sirene polisi terdengar. Ada apa ini Tuan? Kenapa Anda memanggil polisi? Apa kesalahan kami?" "Kau masih bertanya? Setelah membuat istri seorang presiden direktur Dewantara Group menderita." "Apa?" "Tara yang kalian kenal adalah Tuan Muda Leonard Dewantara, putra tunggal dari Tuan Baskara Dewantara. Dan atas perintahnya, kalian akan dituntut dalam hukuman penganiayaan."
Terlebih nona muda kami tengah mengandung seorang anak calon pewaris Dewan Taragu. Bisanti pun membulatkan bola matanya, seraya menggeleng cepat. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya tadi. Mendekati sekretaris Ivan dan memegang kakinya. Tuan, kami mohon ampun Tuan. Kami tidak tahu jika Kinara tengah mengandung. Kami juga tidak tahu jika Tara adalah seorang pemimpin perusahaan Bonafik. Tolong maafkan kami Tuan. Monik pun turut memohon. Terlepas dari Nona Kinara hamil atau tidak, ataupun dia bukan istri dari Tuan Leonard, kalian tidaklah pantas menganiaya sampai seperti itu. Walaupun dia adalah wanita paling kotor di dunia ini sekalipun. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan keji. Kami menyesal Tuan, sungguh kami menyesal. Ivan tersenyum sinis pada dua orang wanita di hadapannya. Terlebih-lebih Gani. Dan apapun yang akan mereka katakan sembari mengibah, itu tidak akan merubah nasib mereka saat ini. Hingga beberapa aparat kepolisian sudah mendekati mereka, lalu memberi hormat pada sekretaris Ivan. Bawa mereka, Pak. Saya akan membawa pengacara untuk pengajuan tuntutannya. Siap, Tuan. Para aparat itu meraih lengan Santi yang masih melingkar di kaki Ivan. Tuan, tolong maafkan saya, Tuan. Santi masih meronta-ronta. Sementara Ivan hanya diam saja. Ibu, aku tidak mau dipenjara. Monik histeris saat dibawa oleh dua orang polisi yang memegangi kedua lengannya. Kini tiga orang itu sudah dibawa masuk ke dalam mobil polisi dan dibawa pergi menuju Polres. Kini tinggal mencari tahu dalang dibalik semua kerusuhan ini. Ivan pun melanjutkan langkahnya menuju para pekerja alat berat tersebut. Bersambung.